بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Futuliyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-57. Nah, di pertemuan yang ke-57 ini masih kita membahas isim-isim mansub, yaitu pembahasan tamyiz. Mansubatul asma'i, isim-isim mansub itu ada 13 ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-7, yaitu tamyiz. Apa tamyiz itu? Ya, dengarkan penjelasannya sampai selesai dan teman-teman bisa mengerjakan latihan di akhir video. Tamyiz ya. Dalam ilmu nahwu, at-tamyizu ismun yuzkaru ba'da mubhamin liyudihahu. Jadi tamyiz adalah kata benda yang disebutkan setelah kata yang samar untuk menjelaskannya. Jadi dia datang sebagai penjelas ya. Jadi ada sebuah kalimat yang masih samar, maka kemudian didatangkan tamyiznya sehingga kemudian kalimat itu menjadi jelas ya maknanya. Kita berikan contoh agar mudah kita pahami. Misluh, contoh di sini perhatikan. Yang pertama, ishtaraitu ishrina kitaban. Saya membeli 20 buku, ya. Kalau kita hanya mengatakan ishtaraitu ishrina, ya. Saya membeli 20, ini orang belum paham, masih samar maknanya. Belum dipahami sepenuhnya. Saya membeli 20. 20 apa? Bisa 20 buku, bisa 20 mobil, 20 motor, 20 rumah, ya. Maka didatangkanlah tamyiz, ya. Datangkanlah tamyiz kitaban, ya. Mansub. Tamyiz selalu mansub kitaban. Nah, kitaban ini namanya tamyiz, ya. Menjelaskan yang masih samar dari ishtaraitu ishrina. Ini masih samar maknanya, ya. Kalau kita hanya mengatakan ishtaraitu ishrina, saya membeli 20. 20 apa? Yang pendengar masih belum paham sepenuhnya. Nah, didatangkanlah kitaban sebagai tamyiz, sebagai penjelas daripada kalimat ishtaraitu ishrina. 20 ini apa? Ishrina ini namanya mumayyaz. Jadi kalau ada tamyiz, maka ada mumayyaz yang dijelaskan, ya. Jadi yang dijelaskan itu ya 20 ini. 20 apa? Oh, kitaban. Kitaban namanya tamyiz, sementara ishrina namanya mumayyaz, ya. Namanya apa? Mumayyaz. Contoh kedua, ishtaraitu kilograman ruzan, ya. Saya membeli 1 kilogram. Kalau kita hanya mengatakan saya membeli 1 kilogram. 1 kilogram apa? Yang mendengar kalimat ini belum paham, masih samar maknanya. Maka didatangkanlah tamyiz ruzan. Oh, 1 kilo ini maksudnya 1 kilo beras. Nah, beras ini namanya tamyiz. Sementara kilogram ini namanya mumayyaz, ya, yang dijelaskan. Yang dijelaskan itu 1 kilogram. 1 kilogram apa? Datangkanlah penjelasnya ruzan, ya. Yaitu beras, ya. Kalau 1 kilogram ini kan banyak, bisa jadi 1 kilogram emas, bisa jadi 1 kilogram gandum, 1 kilogram gula, ya. Akan tetapi kemudian didatangkanlah tamyiz liyudihahu, ya, untuk memperjelas maknanya, ya. Untuk memperjelas maknanya. Maka ini ya namanya apa? Tamyiz. Ya, tamyiz. Bisa dipahami ya? Kemudian al-mumayyaz, ya, yang dijelaskan, ya. Jadi sebelum tamyiz itu ada namanya mumayyaz. Jadi al-mumayyaz ini ada 2. Yang pertama malfuzun, ya. Jadi mumayyaznya ini bentuk mufrad, ya, satu kata.
Kemudian malhuz. Malhuz ini yang mumayyaznya ini bentuk kalimat. Nanti kita berikan contoh masing-masing agar mudah kita pahami. Untuk mumayyaz, malfuz ya, yang bentuk mufrad, maka dia ada 4 bentuk ya. Yang pertama asmaul kail ya. Nama kail itu diterjemahkan ukuran bukan ukuran ya, takaran ya. Jadi kail itu takaran, asmaul kail takaran. Takaran itu misalkan liter ya. Ishtaraitu litran ruzzan ya. Saya membeli 1 liter beras ya. Kalau kita hanya mengatakan ishtaraitu litran ya. Kalau kita hanya mengatakan saya membeli 1 liter apa? Bisa jadi 1 liter gandum, 1 liter kurma. Maka didatangkanlah tamiz ruzzan ya. Oh, yang dibeli ini adalah 1 liter beras. Namanya ruzzan ini tamiz, sementara litran ini adalah mumayyaz. Mumayyaz malfuz yaitu bentuk mufrad hanya 1 litran. Ini adalah kail ya. Takaran ya. Kemudian yang kedua adalah al-wazni, asmaul wazni ya. Jadi nama-nama timbangan. Timbangan misalkan kilogram ya. Ishtaraitu kilograman lahman. Saya membeli 1 kilogram ya. Kalau kita hanya mengatakan ishtaraitu kilograman, saya membeli 1 kilogram. 1 kilogram apa? Orang belum paham. Bisa jadi beras, bisa jadi kurma, bisa jadi gula ya. 1 kilogram gula. Akan tapi didatangkanlah tamiz lahman ya. Tahmiz selalu mansub lahman. Ya. Lahman. Ini tamiz. Maka yang sebelumnya ini namanya mumayyaz ya. Kilograman. Kilograman namanya mumayyaz. Yang dijelaskan. Apa 1 kilogram itu? Oh, didatangkanlah tamiz ya. Penjelas lahman. Oh, 1 kilogram daging ya. Ini yang kedua wazni. Yang ketiga adalah masaha. Masaha itu panjang. Panjang itu seperti apa? Meter ya. Ishtaraitu mitran kumashan. Saya membeli 1 meter kumash. Kumash itu kain ya. Kalau kita hanya mengatakan ishtaraitu mitran, saya membeli 1 meter. 1 meter apa? Bisa jadi 1 meter kayu, 1 meter tanah. Nah, didatangkanlah kumashan. Kumashan ini namanya tamiz ya. Penjelas daripada mitran. Mitran ini apa? Mumayyaz, bentuk malfuz ya. Bentuk mufrad. Mumayyaz. Nah, kemudian yang keempat adalah al-adad, angka ya. Asmaul adad, nama-nama angka. Ishtaraitu 20 kitaban. Saya membeli 20 buku. Kalau kita hanya mengatakan ishtaraitu 20, saya membeli 20 apa? Beli 20 motor, 20 rumah dan sebagainya. Maka didatangkanlah tamiz sebagai penjelas 20 ini 20 apa ya. Didatangkanlah kitab. Oh, yang dimaksud 20 ini apa? Kitab, kitaban. Nah, kitaban ini namanya tamiz. Sementara 20 ini namanya mumayyaz yang dijelaskan. Jadi malfuz itu hanya 4 ini. Ada kail, ada wazni ya. Kail takaran, wazni timbangan ya. Kemudian masaha panjang, adat angka ya. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk malhuz itu bentuk kalimat ya. Yang mumayyaznya ini yang dijelaskan di bentuk kalimat. Kita berikan contohnya. Ana aksaru minka malan. Saya lebih banyak darimu harta ya. Ana aksaru minka ya. Ini namanya mumayyaz malhuz ya. Mumayyaz yang dijelaskan bentuknya kalimat ana aksaru minka, saya lebih banyak darimu. Kalau kita hanya mengatakan ana aksaru minka, saya lebih banyak darimu, maka pendengar ini belum paham, masih mubham, masih belum jelas, masih samar. Apa yang lebih banyak darimu? Bisa jadi mungkin lebih banyak anaknya, lebih banyak kendaraannya, lebih banyak rumahnya. Ditangkanlah tamiz malan ya.
Ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak darimu harta. Ya, harta. Sebenarnya ini asli kalimatnya adalah mali aktsaru minka. Ya, mali aktsaru minka. Ini di depan sebagai mubtada. Mali aktsaru minka. Hartaku lebih banyak darimu. Akan tetapi diberikan kalimat uh, yang berbeda, ya. Jadi susunan kalimat yang berbeda dia dijadikan tamyiz di belakang, ya. Penjelas. Ana aktsaru minka malan. Tapi asalnya sebenarnya adalah mali aktsaru minka. Hartaku lebih banyak darimu, ya. Hanya ini adalah variasi kalimatnya saja. Kemudian hasuna aliyun wajhan. Ali bagus wajahnya, ganteng wajahnya. Kalau kita hanya mengatakan ana aktsaru afan. Kalau kita mengatakan hasuna aliyun, Ali itu bagus. Apanya yang bagus? Maka ini kan masih mubham, masih uh, samar. Oh, didatangkanlah tamiznya wajhan. Wajhan ini sebagai tamiz. Jadi asalnya adalah hasuna wajhu aliyin, ya. Hasuna wajhu aliyin. Wajhu ini sebagai fa'il sebenarnya. Hasuna wajhu aliyin. Wajah Ali ini ganteng, ya. Tapi dibuatlah variasi kalimat dijadikan tamiz di belakang. Hasuna aliyun wajhan. Kemudian yang ketiga, huwa asgharu minni jasadan, ya. Huwa asgharu minni jasadan. Jadi kalau kita hanya mengatakan huwa asgharu minni, dia lebih kecil dariku. Namanya mumayyaz malhuz. Kalau kita hanya katakan huwa asgharu minni, dia lebih kecil dariku, apanya yang lebih kecil belum paham orang. Orang belum paham. Maka didatangkanlah tamyiz jasadan, ya. Jasadan sebagai tamyiz. Oh, dia lebih kecil dariku badannya, ya. Badannya. Ini asal katanya adalah jasaduhu asgharu minni. Dia sebagai mubtada di depan, jasaduhu asgharu minni, badannya lebih kecil dariku. Akan tetapi dibuat variasi kalimat huwa asgharu minni jasadan. Jasadan sebagai tamyiz. So, huwa asgharu minni mumayyiz bentuk malhuz. Bentuk kalimat. Tauba Muhammadun nafsan. Muhammad bertobat jiwanya, ya. Jiwanya bertobat. Kalau kita hanya katakan tauba Muhammadun, ini masih samar. Apanya yang tobat dari Muhammad? Didatangkanlah tamyiz nafsan, ya. Nafsan. Asal katanya adalah tauba nafsu Muhammadin, ya. Nafsan ini sebenarnya sebagai fa'il. Tauba nafsun Muhammadin. Tauba nafsu Muhammadin. Bisa dipahami ini, ya. Jadi mumayyiz itu ada dua, ada malfuz, bentuknya mufrad, jadi hanya 4 ini, ya. Ada 4. Al-kail, ya, takaran, al-wazn, timbangan, masaha, panjang, al-adad, angka. Sementara malfuz ini adalah bentuknya dalam bentuk malhuz, bentuk kalimat, ya. Mumayyiznya bentuk kalimat. Bisa dipahami, ya? Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Mul ma'dudi, ya. Hukum angka. Jadi ada adat, ada ma'dud. Adat itu angka, sedangkan ma'dud itu adalah bendahnya yang dihitung, ya. Pertama, dari 3 sampai 10, ya. Jadi angka 3 sampai 10. Kemudian yang kedua, angka 11 sampai 99. Kemudian yang ketiga, kaidah angka 100 sampai 1000. Yang pertama, 3 sampai 10 dulu, ya. Kenapa langsung 3 sampai 10? 1 dan 2 ini sebenarnya adalah dia lebih mudah, ya. Nanti kita berikan contohnya. Yang agak sulit ini adalah 3 sampai 10, ya. 3 sampai 10. Untuk 3 sampai 10, kaidahnya adalah an yakuna jam'an majruran. Jadi yang dihitung itu maka dia bentuknya jamak dan dia barisnya kasrah, majrur, ya. Kita berikan contoh di sini. Pertama, angka 1 dulu, ya. Waladun wahidun, ya. 1 orang anak, ya. Ini kalau 1 maka dia bendanya dulu, ya. Bendanya duluan. Waladun. Kemudian maka kemudian baru angka.
ya. Waladun ini bentuk muzakkar, bentuk laki-laki, maka angkanya juga bentuk laki-laki. Wahidun. Waladun wahidun. Satu orang anak. Nah, bagaimana kalau perempuan? Bintun. Bintun ini anak perempuan. Bintun wahidatun. Ditambahkan tamar butoh. Ya. Karena dia bintun ini bentuk perempuan, maka angkanya juga mengikut bentuk perempuan. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian dua, waladani. Ya, ini kita sudah lewat pembahasannya. Bentuk dua ditambahkan alif dan nun. Ya, alif dan nun. Waladani isnani. Dua orang anak. Waladani isnani. Kemudian bagaimana dengan bentuk perempuan? Bintani, bintun. Dijadikan dua, tambahkan alif dan nun. Bintani. Ini sudah lewat pembahasannya. Bintani isnatani. Kalau laki-laki itu isnani, karena ini waladani ini bentuk muzakkar, bentuk laki-laki. Maka angkanya juga bentuk laki-laki isnani. Kalau bendanya perempuan, ya, yang dihitung itu perempuan, bintani. Ini karena bintun perempuan, walaupun tanpa tamar buto. Ini adalah perempuan, ya. Maka kaidahnya juga angka ikut perempuan. Isnatani, ya. Isnatani. Bisa dipahami ya. Jadi angka 1 dan 2 selalu mengikut. Apabila yang dihitung itu bentuk muzakkar, maka angkanya muzakkar. Apabila yang dihitung itu muannas, maka angkanya juga muannas. Bisa dipahami ya. Nah, ini 3 sampai 10. Nah, kemudian 3, perhatikan 3. Salah satu auladin. Nah, jadi kalau 3 angkanya duluan. Ya, salah satu auladin. 3 orang anak. Kalau 4, arba'atu auladin. 5, khamsatu auladin. 6, sittatu auladin. Ya, mudhafun ilaih. Ya, ya, jam'an, ya. Aulad ini mufradnya waladun, ya, waladun. Jamaknya aulad, ya. Maka dia kaidahnya 3 sampai 10 jam'an majruran. Majruran ini baris kasra, ya. Baris kasra. Salah satu auladin. 3 orang anak. Sampai 10, asyratu auladin. 10. 10 anak. 11 nanti ada kaidahnya beda juga, ya. Nah, bagaimana untuk bentuk perempuan? Salasu banatin, ya. Nah, perhatikan di sini banat ini jamak daripada bintun. Bintun jamaknya banat. Jam'an majruran, ya, majrur, ya. Salasu banatin. 3 orang anak perempuan. Kalau ini 3 orang anak laki-laki. Nah, perhatikan kalau 3 sampai 10, 3 sampai 10, apabila yang dihitung itu adalah bentuk laki-laki, maka angkanya bentuk perempuan. Makanya di sini ada tamar buto. Salah satu auladin. Tapi kalau yang dihitung adalah bentuk perempuan, maka angkanya bentuk laki-laki. Salasu. Jadi dia berlawanan. Bisa dipahami ya? Berlawanan. Salasu banatin. Arba'u banatin. Kalau ini salah satu auladin. Arba'atu auladin. Khamsatu auladin. Kalau ini salasu banatin. Arba'u banatin. Khamsu banatin. Jadi dia berlawanan. Sampai 10. Asyru banatin. Ini asyratu auladin. Ya. Bisa dipahami ya? Ini. Nah, sekarang angka 11 sampai 99, ya. Jadi kita hanya berikan beberapa contoh saja ya. Kaidahnya untuk 11 sampai 99 adalah ayakuna mufradan mansuban. Jadi dia bentuknya mufrad mansub. Yang dihitung itu bentuknya mufrad mansub. Kalau di sini jam'an majruran. Kalau di sini mufradan mansuban, ya.
Mufrad bentuk mansub, barisnya fathah. Kita berikan contoh. Pertama, ahada asyara waladan. Ahada asyara waladan, ya. Ini bentuk mufrad, ya, mansub, ya. Mufrad mansub. Ya, inilah mufrad, waladun, waladan, ya. Kenapa waladan? Karena dia kaidahnya 11 sampai 99 dia mufrad mansub, dan dia ini kaidah 11 sampai 99 ini waladan ini disebut sebagai tamyiz. Ada asyara. 11. 11 apa? Didatangkan ini waladan ini sebagai tamyiz. Penjelas daripada 11. 11 ini apa? Waladan. 11 anak. Anak laki-laki, ya. Kalau perempuan ihda, ya, perhatikan. Kalau laki-laki ahada, kalau perempuan ihda. Ihda asyrota bintan. Kenapa di sini asyrota? Ada tamar buta karena di sini bintan perempuan. Kenapa di sini asyara? Karena laki-laki. Ya. 11 dan 12 selalu mengikut. Ini 11 ya. Ahada asyara waladan. Kalau bentuk perempuannya ihda. Kalau laki-laki ahada, perempuan ihda. Ihda asyrota. Jadi kalau laki-laki dibaca asyara. Kalau perempuan asyrota. Ya. Asyrota bintan. Bisa dipahami ya? Bintan ini ya mufrad mansub ya. Mufrad mansub. Yang dinamakan sebagai apa? Tamyiz ya. Jadi tamyiz 11 sampai 99 ya. Kemudian berikutnya 12. Isna asyara waladan ya. Isna asyara waladan mufrad mansub ya. Waladan. Ya sebagai tamyiz. Untuk yang muannas perhatikan kalau laki-laki isna ya asyara waladan. Kalau perempuan isnata ya. Isnata asyrota. Tamar buto karena perempuan. Bintan. Tamyiz ini. Sebagai tamyiz. Isnata asyrota bintan. Jadi kaidahnya 11 dan 12 selalu mengikut muzakkar dan muannasnya. Ini ahada asyara ini bentuk laki-laki karena waladan bentuk muzakkar. Ini bentuk perempuan ihda asyrota bintan. 12 juga sama isna. Ini untuk bentuk laki-laki isna asyara waladan. Kalau perempuan bentuknya isnata asyrota bintan. Bisa dipahami ya? Kemudian 13. Nah, perhatikan 13. Salasata asyara waladan. Nah, kenapa di sini pakai tamar buto? Ini kaidah sama dengan 3 ini ya, yang 3 sampai 10. Karena di sini muzakkar, bentuk laki-laki, ya. Mufrad mansub, waladan. Ini waladan ini bentuk laki-laki, maka kalau 3 ya, dimulai dari 3, maka dia menjadi apa? Berlawanan ya. Ada tamar buto, salasata asyara waladan. Kalau perempuan sebaliknya ya. Salasa asyrota bintan ya. Di sini tanpa tamar buto karena yang dihitung ini adalah bentuk perempuan ya. Bentuk perempuan. Maka angka yang di awal sini 3 ini bentuk laki-laki. Sementara yang depan sini tetap bentuk perempuan ya. Ini juga bentuk laki-laki sama mengikut ya. Sepuluhannya mengikut dengan bendanya ya. Sementara satuannya ini adalah berlawanan ya. Berlawanan salasa asyrata bintan. Di sini salasata asyara waladan. Semua sama ya. Semua sama sampai misalkan 19. Tis'a asyrata bintan. Kalau di sini tis'ata asyara waladan ya. Jadi untuk 11 sampai 99 mufrad mansub. Jadi dia yang dihitung itu ma'dudnya
ya, bendanya itu ma'dud yang dihitung, bentuknya mufrad mansub. Kemudian berikutnya yang 100 sampai 1000 ya. 100 sampai 1000 kaidahnya adalah ayakuna mufradan majrur. Jadi dia mufrad majrur sebagai mudhofun ilaih. Kalau di sini mufrad mansub ini sebagai tamyiz ya. Dan di ini 3 sampai 10 juga mudhofun ilaih. Ya, bisa dipahami ya. Kita berikan contoh mi'atu waladin ya, 100 anak laki-laki. Kalau bentuk perempuan mi'atu bintin. Ini laki-laki dan perempuan sama saja, pakai mi'atun ya. Tidak ditanwin di sini karena sebagai mudhof disandarkan ke waladin. Mi'atu waladin, mi'atu bintin. Mi'atu ini mau bendanya laki-laki atau perempuan yang dihitung itu tidak berpengaruh ya. Kemudian 1000 ya, alfu waladin ya. Untuk perempuan alfu bintin ini sama saja ya. Dia tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan untuk angkanya laki-laki ataupun perempuan. Bisa dipahami ya, angka 3 sampai 10 angkanya berlawanan ya. Salah satu auladin, salasu banatin ya. Sama juga di sini 1 dan 2 selalu sama ya. Muzakkar dan muannasnya. 3 dan seterusnya yang berbeda ya. Salasata asyara waladan, ini salasa asyrata bintan ya. Bisa dipahami ya. Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Berikutnya soal latihan. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. 5 buah hadis, 10 buah buku, 20 buah hadis, 17 buah buku, 100 buah hadis, 300 buah hadis, 6 bulan ya, 5 buah ayat, 15 buah ayat, 200 bulan ya. Itu ya teman-teman, bisa dituliskan jawabannya di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.